Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 1,3% ke level $94,25 per barrel. Bursa harga minyak mentah menguat pada perdagangan di hari Senin meski kenaikannya menyusut dari level tertinggi harian setelah Iran dan Israel menyatakan telah menghentikan serangan satu sama lain menyusul seruan Presiden Donald Trump agar kedua pihak segera mengakhiri aksi saling serang. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 1,3% ke level $94,25 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,8% ke posisi $91,3 per barrel. Sebelumnya kedua kontrak acuan tersebut sempat melonjak lebih dari 5% di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global akibat memburuknya konflik di Timur Tengah. Lonjakan harga pada awal perdagangan dipicu serangan terbaru Israel ke wilayah Iran dan Lebanon yang kembali meredupkan harapan akan berakhirnya perang dalam waktu dekat. Teheran berulang kali menegaskan setiap kesepakatan dengan Washington untuk mengakhiri konflik harus mencakup penghentian operasi militer Israel di Lebanon. Sentimen pasar mulai membaik setelah Presiden Donald Trump mendesak Iran dan Israel untuk segera menghentikan aksi saling serang. Nilai tukar rupiah melemah sekitar 8% sepanjang 2026 dan menjadikan rupiah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini. Seiring berlanjutnya pelemahan rupiah, analis dan pelaku pasar menilai pemerintah dan otoritas terkait perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sentimen pasar. Rupiah kembali melemah ke level terendah baru pada perdagangan Senin 8 Juni 2026. Pelemahan tersebut sejalan dengan pergerakan sebagian besar mata uang regional, sementara indeks harga saham gabungan sempat merosot hingga 4,3%. Pada perdagangan Senin, rupiah tercatat melemah 0,8% ke level 18.184 per dolar Amerika Serikat. Terhadap dolar Singapura, rupiah juga turun 0,4% menjadi 14.104. Di pasar valuta asing, rupiah telah melemah sekitar 8% sepanjang 2026, sehingga menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun ini. Rupiah juga telah beberapa kali mencetak rekor terendah baru dan pada pekan lalu menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika. Meningkatnya kekhawatiran terhadap pengelolaan ekonomi pemerintah, ketidakjelasan terkait aturan ekspor komoditas yang baru, serta kembali mencuatnya kekhawatiran mengenai profil kredit Indonesia telah menekan aset-aset domestik. Analis dan pelaku pasar menilai pemerintah dan otoritas terkait perlu memberikan panduan kebijakan yang lebih tegas serta mengumumkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sentimen pasar. Menjelang keputusan suku bunga Bank Indonesia pada 18 Juni 2026, serta evaluasi tingkat kelayakan investasi Indonesia oleh MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan Juni. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Bali Towerindo Sentra Tbk siap membagikan dividen tunai sebesar Rp30 per saham dengan total mencapai Rp118,3 miliar dari laba tahun buku 2025. Ya, usai memutuskan untuk membagikan dividen, perseroan membidik pendapatan sebesar Rp1,22 triliun pada tahun 2026 dengan target margin EBITDA yang meningkat. Emiten infrastruktur telekomunikasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk memutuskan dividen tunai sebesar Rp30 per saham atau dengan total Rp118,3 miliar dari laba tahun buku 2025 dalam rapat umum pemegang saham yang digelar pada Jumat 5 Juni 2026. Sepanjang 2025 lalu, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1.239 triliun atau tumbuh 18,45% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA tercatat sebesar Rp834 miliar dengan EBITDA margin berada di level 67%. Adapun laba bersih tercatat sebesar Rp182,28 miliar, naik 26,35% secara tahunan. Usai memutuskan untuk membagikan dividen, perseroan membidik pendapatan sebesar Rp1,22 triliun pada 2026 dengan target margin EBITDA yang meningkat. Wakil Direktur Utama Bali Towerindo Sentra, Lili Hidayat menyatakan target pendapatan tersebut cenderung flat dengan raihan 2025. Sedangkan EBITDA margin ditargetkan sebesar 69,49%, meningkat dari tahun sebelumnya.
Perseroan menegaskan target tersebut mencerminkan optimisme manajemen terhadap pertumbuhan bisnis infrastruktur digital dan telekomunikasi di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. PT Sepatu Bata Tbk masih mencatat kerugian sebesar 116,23 miliar rupiah sepanjang tahun 2025 seiring dengan penurunan penjualan yang mencapai 35,2% year on year. Ya, melansir dari keterbukaan informasi, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat membaik dibandingkan realisasi pada 2024 sebesar 147,97 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, audit penjualan neto turun 35,2% menjadi hanya 298,25 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 459,98 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan tersebut membuat laba bruto menyusut menjadi 105,45 miliar rupiah. Selain mencatatkan penurunan penjualan dan rugi bersih, total liabilitas jangka pendek perseroan juga melebihi aset lancar sebesar 197,9 miliar rupiah. Dalam laporan, auditor menegaskan kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan grup mempertahankan kelangsungan usahanya. PT Telkom Indonesia Tbk mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham senilai 4 triliun rupiah. Ya, langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus menjaga stabilitas harga saham perseroan di tengah dinamika pasar. Buyback akan dimulai pada 9 Juni 2026 dan dapat dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. PT Telkom Indonesia mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham senilai 4 triliun rupiah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus menjaga stabilitas harga saham perseroan di tengah dinamika pasar. Buyback akan dimulai pada 9 Juni 2026 dan dapat dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Telkom Indonesia Tbk yang digelar pada Senin menyetujui rencana pembelian kembali saham dengan total dana hingga 4 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan akan berlangsung selama 12 bulan setelah mendapat persetujuan pemegang saham. Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyatakan buyback menjadi bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga saham Telkom di tengah kondisi pasar yang masih berfluktuasi. Manajemen menegaskan pelaksanaan buyback akan tetap memperlihatkan kondisi likuiditas dan permodalan perusahaan. Telkom memastikan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Hingga penutupan perdagangan Senin, saham TLKM ditutup melemah hampir 15% ke level 2.350 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham emiten plat merah ini telah terkoreksi lebih dari 32%. Berbagi sumber, IDX Channel.